Nun sewu, yang hari ini menjadi ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari hari ini, bahwa putra-putri kita adalah amanah yang tidak ringan. Putra-putri kita berhak mendapatkan pendidikan, pendampingan yang menghantarkan dia menuju jalan yang sudah diberi sama Allah mulai dia lahir, yaitu fitrah. Insya Allah Bapak Ibu, kita sepakat. Hari ini saya menyampaikan kepada panjenengan semuanya, jika sepakat berarti kita satu tujuan. Hari ini usia kita makin bertambah. Boleh tahun berganti, hari berganti, waktu berlalu. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, usia kita yang bertambah. Ini berarti memberikan informasi dan teguran buat kita bahwa ada masa yang sudah tidak panjang untuk bisa membersamai putra-putri kita di waktu yang akan datang, karena kita punya keterbatasan. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita umur yang berkah, umur panjang untuk taat kepada Allah, sehingga nanti ketika kita menghadap kepadanya ada kesiapan. Saya siap meninggalkan anak-anak kita karena saya yakin putra-putri kita, anak-anak saya siap ditinggalkan. Kokoh akidahnya, baik agamanya, alhamdulillah akhlaknya juga baik. Niki menjadi salah satu tujuan kita. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita punya keterbatasan waktu. Waktu kita sudah tidak luang, waktu kita sudah makin sempit karena hari terus berjalan, waktu terus berjalan. Dan nun sewu, satu ilmu yang tidak boleh kita lupakan, COVID-19 menghantarkan banyak hambanya Allah untuk menghadap kepada Allah. Nun sewu, hari ini kita diberi umur bukan kebetulan. Hari ini kita masih bisa bernafas bukan kebetulan. Hari ini kita masih bisa membersamai putra-putri kita dalam pendidikannya juga bukan kebetulan. Insya Allah semuanya sepakat Bapak Ibu, semakin kita menua, semakin kita melemah. Ternyata yang bisa menenangkan hati kita, sedikit yang bisa membuat hati kita senang, bahagia, tenang, adem. Ini ketika melihat anak-anak kita dalam keadaan rukun. Ini ketika kita melihat, menyaksikan anak-anak kita, nun sewu, mendengar hayya 'alas shalah, dia ambil pecinya, dia ambil sajadahnya. Yang ada di pesantren, persiapan untuk melakukan sholat, berusaha untuk tepat waktu, berusaha untuk jamaah. Ya Allah, di rumah kita tenang, ada kedamaian. Ternyata yang hari ini sampai hari ini kita cari dengan berbagai macam ikhtiar. Dunia yang sampai hari ini kita cari, harta yang sampai hari ini kita kumpulkan, itu ternyata masih belum bisa mengalahkan ketika mata kita disejukkan dengan putra-putri kita yang alhamdulillah setiap harinya punya waktu untuk baca Al-Quran. Sedangkan kita di rumah tidak semuanya punya waktu untuk melakukan itu. Hari ini kita membayangkan putra-putri kita yang ada di pesantren sholatnya terjaga. Dan saya yakin lewat lembaga pesantren ini tidak hanya wajibnya yang dijaga, sunnahnya pun juga dijaga. Sholat 5 waktunya terjaga ketepatannya, sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Belum amalan lain. Ya Allah, ketika kita di rumah konsentrasi dengan ikhtiar bekerja, ada ketenangan di hati kita, ada kedamaian di hati kita. Ini belum membahas bagaimana ketika kita mendapati putra-putri kita yang sekolah di lembaga pendidikan yang kita banggakan ini, yang ada di ma'had ataupun yang di luar, ini sama guru-gurunya diwarnai dengan akhlakul karimah, akhlak Al-Quran dan akhlak As-Sunnah. Masya Allah, ini kebanggaan yang luar biasa.
kita setuju kalimat ini. Ya Allah, kula bodoh mboten napa-napa. Sing penting anak kula sekolah totok, ngajine totok, dados tiyang sing sae, tiyang sing pinter. Apapun akan saya lakukan ya Allah. Sing penting anak kula saged sekolah, dadi wong sing sukses. Kula dongaaken suksesnya tidak hanya dunia, tapi mudah-mudahan sampai nanti bertemu dengan saya lagi di surganya Allah. Ternyata hari ini yang menjadi salah satu harapan terbesar kita, kebanggaan kita, kebahagiaan kita adalah melihat putra-putri kita di zaman yang seperti ini masih memunculkan satu akhlakul karimah. Ketika bertemu dengan orang tua, takdim, menundukkan kepala, diambil tangan orang tuanya, dicium di hidung. Karena kita orang Jawa Timur, orang Jawa menjunjung tinggi akhlakul karimah. Berjalan di depan kita sambil membungkukkan badan, sambil mengucapkan nun sewu, kalau bahasa Indonesianya permisi. Mudah minta tolong, mudah berterima kasih, dan mudah melontarkan kalimat maaf. Ya Allah, ternyata itu yang menyejukkan hati saya. Ternyata itu yang menyenangkan hati saya. Di saat kita hari ini masih kuat, jalan kemana-mana masih sendiri bisa, kita harus tahu dan kita harus ingat, suatu ketika nanti kita akan ada dalam kondisi kelemahan, keterbatasan. Hari itu nanti yang kita dambakan adalah pendampingan anak-anak kita. Hari itu nanti ketika datang, yang kita harapkan anak kita yang ada di sisi kita. Anak kita mungkin yang menyuapi kita, anak kita mungkin yang menuntun kita ke kamar mandi. Nun sewu Bapak Ibu, itu hasil, itu panen. Harus melewati proses nandurnya bagaimana, harus melalui proses menyiramnya, mupuknya, membersamainya, mendampinginya seperti apa. Nun sewu, hari ini kalimat itu yang mulai agak sulit untuk wali murid, untuk wali santri, mendampingi, membersamai. Hari ini kita benar-benar berikhtiar menjadi pribadi yang kepingin selalu berada di sisi anak, selalu membersamai anak. Tapi karena keterbatasan waktu, ada alasan yang mencegah kita untuk senantiasa membersamainya. Maka lewat yang saya sampaikan menjadi salah satu semangat, bahwa hari ini saya sampaikan kembali, kita punya tugas yang tidak ringan. Kita punya satu visi dan misi program yang nantinya bisa kita ambil hikmah kebaikannya untuk kita nanti ketika kelak kita nun sewu. Kita bisa memanennya sebelum kita kembali ke haribaan Allah. Harapan kita, nun sewu, ini menjadi harapan saya pribadi. Menawi panjenengan setuju, mudah-mudahan jadi doa yang diijabah. Saat nanti kita di akhir nafas kita Bapak Ibu, ketika sudah mulai perjalanan akan dihantarkan menuju alam barzah kita, alam kubur kita. Kepingin anak kita yang nomor satu bisiki dari telinga sebelah kanan, Allah, Allah, ayo Bu Allah, anak kita. Di sisi sebelah kiri, Ibu, ayo istighfar. Meskipun lesan tidak bisa jawab, tidak bisa ngomong, hatinya nggak boleh lupa sama Allah ya, tidak boleh lupa sama Allah ya. Anak kita yang lain menjaga di kaki kita karena diajari di lembaganya untuk baca menjelang ajal menjemput, bacakan istighfar, bacakan sholawat, bacakan yasin. Anak-anak kita yang ngumpul di situ. Sampai harapan kita nanti yang menurunkan jasad kita di liang lahat itu anak-anak kita, yang adzan anak-anak kita. Masya Allah, nikmatnya orang tua yang seperti ini, nikmatnya orang tua yang punya tanduran seperti ini. Dan saya yakin semua yang hadir di majelis ini doanya sama dengan saya.
Ya Allah, saya bukan ahli Quran. Kalau disuruh baca Al-Quran, disemak dengan tajwidnya, dikoreksi bacaan benar salahnya, pasti banyak yang salah ya Allah. Karena saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya Allah. Apapun akan saya lakukan. Yang penting anakku, termasuk anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang hafidh-hafidhah. Kersane ya Allah, sirah kula damel sekel, sekel kula damel sirah. Saking sorone dolek rejeki, saking sorone dolek bondo, agar anaknya bisa lulus sekolah, bisa selesai ngajinya dengan biaya yang tidak murah. Akan saya lakukan ya Allah. Yang penting anak saya tidak merasakan getun seperti yang saya rasakan hari ini. Kan ngoten nggih Bapak Ibu? Nun sewu. Ada yang harus kita ikhtiarkan, ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita galih ilmunya, agar nantinya kita menjadi pribadi yang siap dan legowo meninggalkan anak-anak, karena kita merasa putra-putri kita, dzurriyyah kita, keturunan kita insya Allah sudah kokoh iman Islamnya. Kita tidak bisa meninggali mereka harta, karena harta niku pinten seumure. Kita tidak banyak meninggalkan dunia, karena dunia niku sak pinten seumure. Titipan, berapapun nominalnya, berapapun banyaknya, seberapapun yang kita tumpuk, ada masanya. Saya tidak bisa meninggalkan kalian, ninggali harta, ninggali donyo. Yang saya bisa, ada beberapa kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan. Harapannya ini manfaat untuk Muna. Ada sesuatu yang kami ikhtiarkan dengan maksimal, harapannya ini manfaat untuk Muna, untuk menghantarkanmu menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua, menjadi harapan yang sesuai dengan harapannya Rasulullah. Dan nantinya ketika kita berada di hadapan Allah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nun sewu, ketika nanti di akhirat, saat manusia sudah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, akan terjadi satu peristiwa di mana seorang anak mengacungkan tangannya, ya malaikat, saya mau bertanya, saya mau minta waktu. Ya hamba Allah, sinten sampean? Anak ini tadi menjawab, saya malaikat, dulu ada di dunia ini menjadi putra dari ibu dan ayah yang ada di depan sana. Ibu dan ayah saya ada di depan sana malaikat, saya ini dulu di dunia putranya. Apa yang kau tanyakan? Ngapunten malaikat, saya habis merasakan dahsyatnya siksa neraka. Saya habis merasakan pedihnya balasan yang Allah berikan atas amalan yang sudah saya lakukan di dunia. Malaikat bertanya, terus apa hubungannya dengan orang yang engkau tunjuk sebagai ayah ibumu? Anak ini menyampaikan, maaf malaikat, adanya saya melakukan apa yang dilarang sama Allah, adanya saya meninggalkan apa yang diperintah sama Allah. Saya tidak puasa, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintahnya Allah. Nun sewu, orang tua kula, wong tua kula mboten nate negor kula. Orang tua saya tidak menasehati saya, orang tua saya tidak mencontohi saya, dan orang tua saya tidak mengikhtiarkan agar saya menjadi pribadi yang muqimas sholat. Maka hari ini malaikat, saya akan menuntut mereka, jangan dulu engkau masukkan ke dalam surga sebelum tanggung jawabnya kepada aku selesai. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak niki akan takut bertemu dengan orang tuanya. Orang tua akan gak mau ketemu dengan anaknya. Suami gak mau ketemu dengan istrinya. Tetangga gak mau ketemu, saudara gak mau ketemu. Karena apa? Mereka menghindari pertanggungjawaban. Maka nun sewu,
Saya sampaikan mulai dari awal tadi, kita perlu menyisihkan banyak perhatian dan waktu untuk bisa menghantarkan putra-putri kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, harapan Rasulullah dan harapan Allah. Kembali saya ulang, lembaga ini membantu. Guru-guru yang ada di sini membantu. Semuanya kewajiban kembali kepada kita. Jika hari ini bertepatan dengan Maulidun Nabi Muhammad SAW, kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Nun sewu. Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercintanya Al-Khadijah Al-Kubra saat Siti Fatimah masih kecil. Rasulullah menjadi seorang ibu untuk putrinya. Rasulullah juga siap dan mampu menjadi seorang ayah untuk putrinya. Nun sewu. Kita tidak perlu membahas dan menceritakan bagaimana kualitas Fatimah secara rinci. Insya Allah panjenengan yang rawuh di tempat ini sering membaca dan sering mendengar. Nanti saat semuanya sudah selesai dengan pertanggungjawabannya, proses akhiratnya, para perempuan-perempuan sudah mulai menunggu pintu surga dibuka. Semuanya mendengar pengumuman agar menundukkan kepala. Yang ada di akhirat nanti semuanya menundukkan kepala. Karena akan ada apa? Karena akan ada datang hadir sosok perempuan yang menjadi penghulu para perempuan untuk memimpin, membawa bendera masuk ke surganya Allah. Siapa dia? Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul, yang matanya suci, bersih, tak pernah melihat dosa, tak pernah melihat najis. Maka beliau dikatakan Al-Batul, yang selalu suci. Saat melahirkan bayi-bayinya pun darah nifas Fatimah cuma menetes. Beliau tidak nifas banyak, beliau tidak haid. Maka dijuluki perempuan yang suci. Dia nanti yang menjadi pemimpin kita masuk ke surganya Allah. Amin. Sebelum beliau rawuh, pintu surga untuk perempuan belum dibuka. Nun sewu Bapak Ibu, yang seperti ini hasil. Sebelum ada salah satu kalimat yang menyampaikan Fatimah pertama kali nanti yang memimpin perempuan-perempuan masuk ke surganya Allah, ada proses perjuangan ayah Muhammad, seorang ayah yang bernama Muhammad, untuk menghantarkan putrinya ini yang siap menjadi seorang ibu, yang siap menjadi seorang ayah, untuk bisa menghantarkan putrinya sampai di derajat ini. Makanya di awal saya sampaikan, ayo kita doanya untuk anak jangan hanya hasil dunia sampai akhirat. Ingat, akhirat masih panjang. Maka doanya diganti dunia sampai surga. Berhasilnya anak-anak kita dunia sampai surga. Kita nanti bisa bayangkan tangan kecil yang mulai dari bayi kita elus-elus, kita cium. Nanti ternyata dengan tangan itu yang nantinya akan menolong kita, yang menarik kita dari kesedihan, kepedihan, kesusahan, kesakitan saat kita nanti di mahsyar. Tangan itu yang menuntun kita. Ayo ibu, aku dulu anakmu, sekarang aku dikasih hak sama Allah, dikasih kemuliaan sama Allah untuk bisa mensyafaatimu, menolongmu. Allahumma ja'alna minhum, amin. Maka hari ini saya sampaikan salah satu tips pendidikan Rasulullah menghantarkan putrinya menjadi anak yang sukses dunia sampai surga. Ada 3. Yang pertama, Rasulullah siap menjadi pribadi yang bisa dijadikan uswatun hasanah. Nun sewu. Hari ini menjadi seorang ibu, seorang ayah, ini kadang-kadang pendidikannya tidak semuanya berbekal pendidikan maksimal. Menikah
Ini tidak semuanya berbekal pendidikan menikah seperti apa, menjadi suami seperti apa, menjadi istri harus seperti apa. Calon dititipi benih yang menghasilkan putra putri ini harus bagaimana persiapannya. Nun sewu, tidak semuanya pasangan punya ilmu seperti ini. Maka di dalam Al-Quran disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayo laki-laki, pantaskan dirimu, baikkan dirimu, solehkan dirimu, karena nanti engkau menjadi pemimpin, engkau menjadi imam, makmummu istrimu, makmummu putra putrimu, makmummu cucu-cucumu, maka kualitasmu baikkan, karena buah jauhnya tak jauh dari pohonnya. Anak-anak kita fotokopi kita masternya. Bagaimana kualitas master itu, maka akan ditampakkan, ditunjukkan lewat hasil fotokopi itu. Seorang ibu, calon ibu, seorang perempuan yang seharusnya bisa menjaga rahimnya, bisa menjaga tulang rusuknya, untuk nantinya siap dititipi benih yang non sewu. Ikhtiarnya bukan mulai akdun nikah, tapi ikhtiarnya mulai dari dia ini balik. Bagaimana dia menjadi perempuan terjaga, bagaimana dia menjadi perempuan yang bisa ngerti wedok, menjadi pribadi yang mahal, menjadi pribadi yang tidak gampangan, karena dia nanti menjadi salah satu tempat akan adanya pembuaian. Lah niki nun sewu, menawi ilmunya, persiapannya bukan dari sekarang menikah, sekarang persiapan, boten, mulai dari awal. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, siap mentalnya menjadi seorang istri, siap mentalnya menjadi seorang ibu. Karena non sewu, bapak dan ibu sebagai orang tua punya tugas dan kewajiban masing-masing. Hari ini tidak sederhana. Rasulullah menyampaikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga anakmu di dunia, surga anakmu di akhirat, itu dalam restumu ibu, dalam ridhomu ibu, dalam maafmu ibu. Nun sewu, ridhonya seorang perempuan niki tidak gampang diraih. Hari ini kita diperingatkan sama Allah lewat tips pendidikan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sudah siap menjadi uswatun hasanah, siap menjadi master yang siap difotokopi agar nanti hasil anaknya seperti apa. Maka hari ini tidak panjang saya sampaikan. Hari ini saya kepingin menegur diri saya bahwa sampean iki dicontoh, nduk. Salatmu dicontoh, ngaji Qur'anmu dicontoh, bagaimana sikapmu dengan orang tuamu dicontoh anakmu, bagaimana ucapanmu kepada suamimu dicontoh anakmu, bagaimana ucapanmu suami kepada istrimu dicontoh anakmu, akhlak kita dicontoh anak-anak. Kenapa hari ini banyak anak-anak yang nyontohnya, kiblatnya, idolanya kepada selain orang tua, guru dan Rasulullah? Karena mereka terlambat disuguhi contoh. Yang hari ini lagi viral, lagi didemeni nikula artis-artis yang kita ndak tahu termasuk contoh yang baik atau contoh yang kurang baik. Kita bisa menilai hari ini. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena keterlambatan sosok figur contoh yang kita sodorkan kepada anak-anak. Kita terlambat jadi contoh bagaimana berucap yang baik, bagaimana bersikap yang baik, bagaimana duduk yang baik. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Nek kepingin anak-anak kita nanti birru kepada kita, baik kepada kita, ojo angel-angel. Api onang wong tuamu, gak usah dikongkon anaknya api dewe, karena dia mengkopi akhlak orang tuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nun sewu, terlalu keras suara saya. Jenengan kula tingali kok. Meneng ganteng koyo gak wani opa, gak wani ambaan ngoten. Kejahatan kalimat saya. Shallu ala Nabi Muhammad.
ngapunten, saya bukan termasuk sing saged guyon. Jadi nanti kalau ditanya, "Apa Bu mang pengajiane?" Ora lucu blas. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hari ini kita ditegur sama Allah. Ternyata yang kita lakukan ini dicontoh sama anak-anak. Menjadi salah satu tanduran yang nantinya akan cukul. Bagaimana ibadah kita kepada Allah, seperti itu nanti bagaimana hasil kualitas yang bisa diperoleh anak-anak kita. Rasulullah siap jadi contoh. Yang diucapkan Rasulullah dicontoh oleh Siti Fatimah. Sampai sahabat menyampaikan, Fatimah ini ada duplikat ayahnya. Yang membedakan cuma Fatimah ini seorang putri dan Rasulullah seorang laki-laki. Akhlak Rasulullah pelak Fatimah. Jiwa Rasulullah pelak Fatimah. Sampai cara berjalan Rasulullah pun Rasulullah ini ditiru sama Fatimah. Hari ini pertanyaan besar buat kita dan yang bisa jawab diri kita sendiri. Wahai orang tua yang melahirkan putra-putrinya, wahai seorang guru yang membaikkan, yang mendidik murid-muridnya, harus sudah siap menjadi seorang uswatun hasanah. Karena wis kadung dadi wong tua, wis kadung dadi guru, maka harus siap menjadi pribadi yang bisa dicontoh. Nun sewu, hari ini saya sampaikan kepada majelis saya yang kemarin ada di daerah Ampel Gading, pengajian seperti ini. Saya sampaikan, hari ini orang tua, hari ini guru, sama mudah menjadi mudah memberi, tapi belum semuanya mampu menjadi yang sesuai dengan yang mereka beri. Seorang ayah, ibu menyampaikan kepada anak-anaknya, sing apik nih ngomong sama orang tua, yang bagus, yang sopan. Bisa memberi, bisa nuturi, bisa menyampaikan, tapi tidak semuanya mampu menjadi sesuai dengan yang mereka nasihatkan kepada putra-putrinya. Hari ini di antara kita